Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Bruno Guimaraes. Salah satu kunci kesuksesan Newcastle pada musim kemarin setelah buruknya start bersama Steve Bruce adalah kedatangan pemain asal Brasil, Bruno Guimaraes. Dengan kontribusi 5 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di bawah Eddie Howe, mantan pemain Lyon tersebut membantu Newcastle keluar dari zona degradasi dan membawa The Magpies berada di urutan ke-11 klasemen Premier League. Didatangkan dengan harga 40 juta pound sterling, banyak yang heran mengapa nggak ada klub besar yang mengincar Bruno dan berakhir di Newcastle. Bisa dibilang, ia merupakan marquee signing pertama The Toon Army dalam era barunya. Dan benar saja, Bruno langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang fantastis dalam waktu yang singkat. Jika dilihat dari performa dan statistiknya selama ini, Bruno bisa dibilang gelandang yang serba bisa. Dari kemampuan menyerang hingga bertahan, ia bisa dibilang mumpuni dalam segala hal yang dibutuhkan seorang gelandang tengah. Dapat dilihat dari nilai XG, XA, dan volume tembakannya, Bruno bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dari lini tengah. Aktivitas defensifnya pun juga baik kalau dilihat dari pressures dan tackle, serta interceptionnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh Newcastle sebagai tim yang lebih banyak bertahan jika dibandingkan di Lyon. Namun yang unik dari Bruno ini adalah ia sebelumnya bukan tipe pemain yang ditunjukkan di Newcastle. Selama di Lyon musim sebelumnya, Bruno lebih terlibat dalam progresi dan build up, sehingga aksi progresifnya tinggi. Hal yang sama nggak bisa dikatakan dengan permainannya bersama Eddie Howe. Ini berarti Bruno memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Dari tim yang sering memegang bola yaitu Lyon dengan rata 58,9% possession ke tim yang memiliki possession paling rendah di Eropa yaitu Newcastle dengan rata 39,7% possession. Perlu penyesuaian secara gaya bermain untuk Bruno. Meskipun hanya datang pada bursa transfer Januari, mantan pemain Atletico Paranaense tersebut dengan cepat dapat mengubah permainannya sesuai apa yang diminta oleh pelatihnya. Menurutnya statistik passing ini bukan berarti ia menjadi lebih buruk dalam kemampuan tersebut, tetapi volumenya yang turun karena gaya permainan Newcastle yang jarang memegang kendali atas permainan dengan penguasaan bola dan banyak passing. Dari The Analyst terlihat Newcastle mempunyai gaya permainan yang direct dan cepat. Kita lihat bagaimana Bruno bermain dalam sistem Newcastle pada musim ini dan mengapa ia sangat efektif dan menjadi salah satu pemain kunci The Magpies. Newcastle bermain dengan formasi 4-3-3 di mana Bruno seringkali dipasang sebagai gelandang tengah di sisi kanan permainan. Saat menyerang, fokus Newcastle yaitu mengirimkan umpan langsung ke Wood atau Joelinton untuk membawa pemain lain ke permainan. Disinilah peran Bruno Guimaraes sebagai extra man ketika menyerang menjadi penting. Banyak serangan Newcastle datang dari situasi transisi karena cepat dan directnya gaya bermain mereka. Dengan begitu, Bruno harus mempunyai awareness tinggi dalam positioning dan work rate untuk naik turun. Situasi transisi lain di mana Bruno masuk ke area penalti lawan. Kali ini dari counter attack melalui Willock yang menghasilkan gol kedua Bruno di pertandingan melawan Leicester.
Selain bermain menjadi gelandang box to box, Bruno juga bisa bermain menjadi lone pivot. Absennya Selfie mengharuskan Howe mengganti personil di lini tengahnya, dan Bruno tetap bisa menunjukkan bahwa ia juga dapat bermain di peran yang lebih defensif. Contohnya saat kemarin melawan Arsenal, di mana ia dengan cepat langsung menutup Odegaard setelah Joelinton kehilangan bola. Hebatnya Bruno dalam membaca situasi, aktifnya dalam menutup pergerakan lawan, dan banyaknya situasi bertahan yang dihadapi oleh Newcastle inilah yang membuat statistik defensif seperti pressure, tackle, dan interceptionnya tinggi jika dibanding gelandang lain. Komposisi dan gaya bermain Newcastle dengan amunisi barunya seperti Bruno, Wood, Trippier, dan lain-lain ini bisa dibilang ampuh dan efektif. Dapat dilihat sejak Januari ada peningkatan performa sejak bursa transfer dibuka. Bahkan statistiknya sampai level tim UCL pada saat waktu. Ini nggak lain karena pentingnya peran Bruno di lini tengah The Magpies. Jika musim lalu Newcastle finish di peringkat 11, akan berada di peringkat manakah Newcastle musim ini? Menarik untuk kita tunggu.